Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik-baik, sehat, dan kita terus belajar untuk mengenal Tuhan dengan mempelajari firman Tuhan. Kemuliaan daripada Tuhan adalah merahasiakan segala sesuatu, kata kitab Amsal. Kemuliaan seorang raja adalah dia menyelidiki segala sesuatu. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan adalah milik manusia. Apa yang tidak dinyatakan itu adalah milik Allah. Jadi tidak mungkin kita bisa memahami Tuhan tanpa kita mempelajari kebenaran firman-Nya. Karena itu tidak salah kalau hari-hari ini kita sedang fokus bagaimana kita bisa mengenali Tuhan. Karena mengenal firman Tuhan itu adalah kita bisa mengenal Tuhan. Karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Karena itu saya mau katakan, saya mau dorong bahwa kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita memang orang yang mempercayai Tuhan dalam perjalanan kita. Kita nggak bisa hanya sekedar ibadah. Kita nggak hanya sekedar ikut-ikut komunitas. Itu sudah bagus. Tetapi saya mengajak kita untuk hari-hari ini kita semakin mendalam, mempelajari dengan benar. Ya, walaupun terkadang waktu membaca Alkitab, kita mungkin sulit memahami, sulit mengerti, karena kita hidup di zaman sekarang yang tentu dalam konteks 6.000 tahun, 4.000 tahun yang lalu, zaman Abraham, bahkan zaman Kisah Rasul 2.000 tahun yang lalu, ketika kita membacanya di hari ini, kita membutuhkan yang namanya kemurahan dan anugerah Tuhan. Dan tentu kita tidak boleh juga sembarangan menafsirkan firman Tuhan. Karena itu di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau kita lihat ayat 17-nya, hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Jadi kita bisa mengenal Allah sebagai Bapa ketika kita berjumpa dengan Yesus. Kita bisa mengenal Yesus kalau kita mengenali firman-Nya. Karena Yesus itu adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu dalam ayat 14 telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara lihat bahwa firman itu telah menjelma menjadi manusia. Firman itu dia ada bukan karena keinginan seorang laki-laki, tapi dia ada karena keinginan dan keputusan Allah sendiri. Dan firman itu telah menjadi darah dan daging. Di sini kita hari-hari ke depan ini ingin sungguh-sungguh belajar. Saya mau katakan saudara nggak cukup hanya mendengarkan suara gembala ini, tapi saudara juga harus mulai membaca secara pribadi. Mulai kemarin saya coba menuntun saudara, tapi saya berpikir mendorong saudara mulailah baca satu-satu pasal Perjanjian Lama, satu pasal di pagi hari, malamnya saudara baca. Atau saudara bisa baca kitab Mazmur lebih dulu dan kitab Amsal. Mazmur pagi hari, atau balik, Mazmur di malam hari, saudara baca kitab Amsal sesuai tanggal. Saudara baca kitab Mazmur 5 pasal satu hari, itu nanti 1 bulan saudara akan selesai pembacaan Alkitabnya. Jadi saudara bisa baca Amsal misalnya sekarang tanggal 9. Saudara baca Amsal tanggal 9. Nggak apa-apa kalau terkadang saudara mungkin bolong, lupa. Nggak apa-apa. Saudara bangun terus. Bangun terus. Karena kita ingin hari-hari ini mengenali Allah lewat firman-Nya. Apalagi kita ke depan ingin belajar tentang yang namanya gereja. Karena hari-hari ini saudara, terkadang saya melihat bahwa apa yang dikatakan oleh kitab Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius sebagai gembala di Efesus, bahwa akan datang masanya di mana orang tidak lagi mau, tidak lagi tahan mendengar ajaran yang sehat. Untuk pertumbuhan rohani kita menjadi bagus, baik, kita harus, saudaraku, menerima ajaran yang sehat.
Dan saya yakin ajaran yang sehat itu adalah ajaran yang di dalamnya ada nasihat, ada teguran, ada didikan. Paulus berkata kepada Timotius di dalam 1 Timotius 3, 16, 17, bahwa setiap tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu berguna untuk mendidik, untuk menasehati, menyatakan yang salah, untuk memperlengkapi kita menjadi manusianya Allah yang diperlengkapi untuk melakukan kebenaran kehendak Allah. Karena itu, hari-hari ini saya ingin ngajak kita untuk kita sungguh-sungguh mempelajari kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengalami pertumbuhan yang baik dalam kehidupan kita. Kita ingin ambil topik tentang bagaimana saudara kita bisa mengalami Kristus dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita dengan yang namanya gereja. Hari-hari ini, kalau saudara perhatikan, lihat, penting sekali kita tahu apa itu gereja. Bagaimana sebenarnya gereja menurut pandangan Tuhan sendiri, menurut Alkitab. Karena hari ini kita melihat terkadang gereja itu sadar atau tidak sadar dan kita harus mewaspadai. Jangan sampai kita menjadi gereja dengan ukuran yang keliru dan salah. Dan apa sih sebenarnya tujuan gereja? Jadi setan, saya mempercaya iblis itu berusaha menghancurkan yang namanya destiny lebih dulu. Tujuan dari gereja dibelokkan. Sehingga kita kelihatan bergereja tapi arah kita. Jadi kita perlu memastikan bahwa hidup kejemaatan kita, hidup bergereja kita memiliki arah yang benar. Kita perlu mengetahui apa itu gereja, identitas kita itu seperti apa, nilai-nilainya seperti apa. Kalau sekarang saudara lihat, saya menyebut bahwa gereja atau jemaat adalah sebuah kata yang tidak asing di telinga orang-orang yang percaya, yang mengikut Yesus. Gereja itu adalah sebuah kata, atau jemaat adalah sebuah kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Sudah banyak kita menghabiskan waktu di situ, pikiran, energi, dana yang diberikan untuk apa? Untuk membangun apa yang kita sebut gereja. Karena diri kita ada di dalam gereja, ada di dalam hidup kejemaatan. Kita sudah berikan energi, kemampuan, waktu kita habis. Saya, saudaraku, sudah 39 tahun menghabiskan waktu dengan yang namanya jemaat atau gereja. Nah, pertanyaannya, apakah gereja yang kita kenal hari ini masih seperti gereja yang Tuhan Yesus inginkan? Atau sebaliknya, gereja yang kita kenal hari ini sebenarnya sudah tidak layak atau pantas disebut gereja. Karena gereja itu sudah jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Kadang saya hanya heran aja sih melihat antar gereja, ya, hanya gara-gara beda organisasi, tepuk tangan atau nggak tepuk tangan, mungkin bahasa roh atau tidak bahasa roh, kita melihat bagaimana terjadi perpecahan-perpecahan yang luar biasa. Bahkan saya adalah orang yang lahir dari gereja karismatik atau Pantekosta. Sesama gereja Pantekosta karismatik, kita melihat terkadang hanya karena beda organisasi, kita seperti bermusuhan. Padahal esensinya Tuhan berkata, kamu adalah benar-benar muridku jikalau kamu saling mengasihi. Lihatlah gereja hari ini. Ini yang saya khawatirkan sebagai seorang hamba Tuhan, dan saya rindu lewat program Suara Gembala ini, khususnya untuk jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya layani. Ayo kita punya pandangan yang benar. Saudara harus dipenuhi dengan kasih. Jangan lagi penuhi gereja dengan perpecahan, iri, dengki, kepahitan. Salah satu hal yang Yesus doakan, Bapa, aku berdoa supaya mereka menjadi satu. Kesatuannya bukan kesatuan organisasi. Kesatuannya seperti kesatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka yang terjadi, mereka ada di dalam kita dan dunia percaya. Wah, ini dahsyat sekali. Dan ini yang kita ingin pelajari ke depan, tentang bagaimana kita bisa mengenali Tuhan dengan kita mengenalnya lewat pembelajaran Alkitab atau firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Berikan roh hikmat dan wahyu, supaya hari-hari ini kami terus dimerdekakan, kami terus diberi pewahyuan untuk mengenal Engkau lewat kebenaran firman, lewat program Suara Gembala ini, lewat ibadah minggu, lewat kelompok-kelompok kecil, kami terus bertumbuh mengenal Engkau. Kami yakin ketika umat-Mu, ketika kami mengenal Engkau dengan benar, pola kami, cara kami, pandangan kami akan berubah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berkati semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.